Pembahasan buku paket Matematika kelas 8 SMP atau MTS semester 1 tahun edisi revisi 2017. Bab 4. Persamaan garis lurus uji kompetensi 4 halaman 181. Kita mulai dari pilihan ganda soal nomor 1. Persamaan berikut yang termasuk persamaan garis lurus adalah. Baik, jadi di sini yang termasuk persamaan garis lurus untuk yang A di sini bukan, karena di sini untuk X di sini ada kuadratnya sehingga di sini bukan garis lurus. Untuk yang B di sini 4X dikurangi 2X hasilnya 2X dikurangi 2 sama dengan 0, ini merupakan garis lurus. Jadi di sini karena ada satu variabel X, maka di sini merupakan garis lurus. Atau di sini untuk alasannya adalah seperti ini, termasuk persamaan garis lurus yang tegak ke atas. Jadi garisnya adalah seperti ini. Bisa diperhatikan untuk garis yang merah. Kemudian untuk yang C, di sini ada X kuadrat, sehingga ini bukan merupakan garis lurus. Dan untuk yang D, 2Y ditambah 4X sama dengan 0, ini juga merupakan garis lurus. Jadi di sini untuk nomor 1, jawabannya ada 2. Kemudian untuk penjelasannya termasuk persamaan garis lurus karena memiliki gradien atau kemiringan garis, karena mengandung dua variabel dan tidak ada variabel yang berpangkat. Jadi di sini untuk A dan C, meskipun di sini memiliki dua variabel X dan Y, namun di sini ada pangkatnya sehingga ini bukan persamaan garis lurus. Kemudian untuk yang D ini tadi adalah memiliki dua variabel, di sini ada gradien, artinya di sini untuk garisnya bisa miring seperti ini atau juga bisa miring seperti ini. Jadi di sini untuk nomor 1 jawabannya ada 2. Soal yang berikutnya. Sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Gradien garis yang memiliki persamaan Y sama dengan 2X ditambah 3 adalah. Baik, jadi di sini untuk persamaan garis, apabila kita mencari gradiennya, maka di sini ada suatu rumus yang di sini bisa teman-teman gunakan. Ini adalah Y sama dengan MX ditambah C. Jadi di sini untuk Y-nya harus disendirikan dan positif. Kemudian X-nya harus di ruas yang selain Y. Jadi di sini untuk 2X ini sudah ada di ruas selain Y. Kemudian untuk 3 ini adalah C. Jadi di sini yang dimaksud gradien ini adalah angka di depan X ketika di sini Y-nya berada di ruas selain ruas X, dan di sini angka di depan Y ini adalah 1. Artinya di sini apabila masih ada 3 atau masih ada 2, ini harus kita hilangkan atau harus kita ubah menjadi 1. Sehingga di sini untuk gradiennya ini adalah 2. Sehingga jawabannya adalah yang C. Soal yang berikutnya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Titik yang terletak pada persamaan 4X dikurangi 2Y dikurangi 2 sama dengan 0 adalah. Baik, jadi di sini untuk persamaan garisnya, ini untuk negatif 2 kita pindah ke ruas kanan terlebih dahulu, sehingga di sini menjadi 4X dikurangi 2Y sama dengan 2. Kemudian setelah menjadi bentuk seperti ini, maka di sini tinggal kita substitusi. Karena di sini untuk X-nya ini adalah negatif 2 dan 2. Kemudian untuk Y-nya di sini juga negatif 3 dan 3. Tinggal di sini kita memilih salah satu, ingin mensubstitusi X atau ingin mensubstitusi Y. Maka di sini saya memilih mensubstitusi untuk X, sehingga di sini untuk X kita ganti dengan 2. Maka di sini 4 dikali 2 dikurangi 2Y sama dengan 2. Sehingga di sini adalah 8 dikurangi 2Y sama dengan 2. 8 dipindah ke ruas kanan menjadi negatif 8. Sehingga negatif 2Y sama dengan negatif 6. Maka di sini Y sama dengan negatif 6 dibagi negatif 2 hasilnya 3. Jadi di sini ketika X-nya 2 maka Y-nya 3.
Sehingga untuk jawabannya ini adalah yang D. Untuk yang C di sini jelas salah karena di sini apabila dimasukkan 2 maka hasilnya adalah 3 bukan negatif 3. Dan untuk yang B di sini juga salah karena di sini apabila dimasukkan untuk Y-nya 3 maka untuk X-nya ini adalah 2 bukan negatif 2. Namun di sini ada satu kemungkinan yang di sini bisa benar. Jadi di sini untuk X negatif 2 dan Y negatif 3. Apabila di sini X-nya kita masukkan negatif 2, sehingga di sini 4 dikali negatif 2, hasilnya adalah negatif 8, dipindah ke ruas kanan, di sini positif, sehingga 2 ditambah 8, hasilnya 10. Maka di sini Y sama dengan 10 dibagi negatif 2, hasilnya negatif 5. Jadi di sini untuk jawabannya ini hanya D 2,3. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Gradien garis dengan persamaan 2x ditambah 4y ditambah 4 sama dengan 0 adalah. Baik, jadi di sini kita akan mencari gradien dengan di sini persamaannya berbentuk seperti ini, maka di sini kita uraikan terlebih dahulu untuk angka di depan x ini adalah A, untuk angka di depan Y ini adalah B, dan untuk 4 ini adalah C. Maka di sini untuk gradien ini adalah M sama dengan negatif A per B. Sehingga di sini menjadi negatif 2 dibagi dengan 4, maka di sini sama dengan negatif 1 per 2 atau negatif setengah, sehingga jawabannya adalah yang B. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Gradien garis dengan persamaan 4x dikurangi 2y dikurangi 7 sama dengan 0 adalah. Baik, jadi di sini untuk bentuknya persamaan garis, sehingga di sini untuk yang pertama untuk angka di depan X ini adalah A, angka di depan Y ini adalah B, dan untuk negatif 7 ini adalah C. Sehingga di sini untuk gradien sama dengan negatif A per B ini adalah negatif. Untuk A di sini 4 dan untuk B di sini negatif 2, sehingga negatif dan negatif bisa kita coret. 4 dibagi 2 sama dengan 2, sehingga untuk jawabannya adalah yang D. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Gradien garis AB adalah, baik, jadi di sini untuk gradien garisnya bisa diperhatikan ini dari kiri atas ke kanan bawah, sehingga di sini yang dimaksud garis AB ini adalah garis dengan condong ke kiri. Maka di sini untuk caranya bisa diperhatikan untuk garis yang condong ke kiri ini untuk gradien ini adalah negatif sigma Y dibagi dengan sigma X. Artinya di sini adalah negatif Y per X. Untuk Y ini adalah kita ambil dari perpotongan. Jadi di sini perpotongannya di sini untuk Y ini adalah 1, 2, sehingga di sini 2. Dan untuk X di sini adalah 1, 2, 3, 4. Sehingga di sini 4, sehingga 2 per 4 sama dengan 1 per 2. Maka di sini untuk jawabannya negatif 1 per 2, di sini tidak ada di dalam pilihan ganda, maka ini adalah jawabannya. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 7. Titik negatif 5,5 melalui persamaan garis. Baik, jadi di sini untuk mencari titik negatif 5,5 melalui persamaan garis yang mana? Maka di sini caranya tinggal kita substitusi. Jadi di sini untuk caranya kita substitusi, misalkan di sini untuk yang A, jadi di sini untuk X dan Y kita ganti dengan negatif 5 dan 5. Sehingga 3 dikali negatif 5 hasilnya negatif 15 dan 2 dikali 5 hasilnya 10. Maka negatif 15 ditambah 10 hasilnya negatif 5. Apabila terjadi persamaan seperti ini, negatif 5 sama dengan negatif 5, maka ini adalah garis yang melalui titik negatif 5,5. Sehingga di sini jawabannya adalah yang A. Untuk teman-teman di sini bisa mensubstitusi untuk B sampai dengan D. Contohnya adalah seperti ini. Semisal di sini kita substitusi 3 dikali negatif 5 hasilnya negatif 15, 2 dikali 5 10.
hasilnya di sini tidak sama, sehingga di sini tidak melalui titik negatif 5,5. Kemudian untuk C di sini juga sama, apakah di sini sama? Ternyata di sini berbeda, sehingga ini juga tidak melalui negatif 5,5. Dan untuk yang D, setelah kita substitusikan, hasilnya pun di sini juga tidak sama, sehingga di sini juga tidak melalui titik negatif 5,5. Sehingga jawabannya hanya yang A. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 8. Persamaan garis yang melalui titik negatif 5,4 dan memiliki gradian negatif 3 adalah. Baik, jadi di sini untuk rumusnya dari persamaan garis ini adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Maka di sini untuk Y1 kita masukkan angka 4, kemudian untuk M kita masukkan negatif 3, dan untuk X1 kita masukkan negatif 5. Karena di sini sudah ada negatif, di sini juga negatif, sehingga dikalikan menjadi positif. Sehingga di sini untuk negatif 3 dikali X hasilnya negatif 3X, kemudian negatif 3 dikali 5 hasilnya negatif 15. Sehingga di sini untuk negatif 4 dipindah ke ruas kanan, ini adalah positif 4, maka negatif 15 ditambah 4 hasilnya negatif 11. Kemudian di sini negatif 3X dipindah ke ruas kanan agar menjadi bentuk seperti ini, sehingga menjadi Y ditambah 3X sama dengan negatif 11. Maka di sini untuk jawabannya adalah yang D. Y ditambah 3X sama dengan negatif 11. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 9. Titik 3,4 dilalui persamaan garis. Baik, jadi di sini untuk mencari cara manakah persamaan garis yang melalui titik 3,4, maka di sini caranya adalah kita substitusi. Jadi di sini tinggal kita masukkan untuk X dan Y kita ganti dengan 3 dan 4, sehingga di sini 4 dikali dengan 3 ditambah 2 dikali dengan 4 hasilnya 12 ditambah 8 hasilnya 20. Karena di sini tidak sama, maka di sini tidak melalui titik 3,4. Berikutnya untuk yang B di sini caranya juga sama. Ini adalah 12, kemudian ini dikurangi 8, hasilnya adalah 4. Di sini juga tidak sama. Kemudian untuk yang C di sini juga sama, 12 ditambah dengan 8, hasilnya adalah 20, tidak sama dengan 6, sehingga di sini tidak melalui titik 3,4. Dan untuk yang D di sini juga 4 dikali 3 12, 2 dikali 4 8, sehingga 12 dikurangi 8 hasilnya 4. Di sini pun juga tidak sama. Sehingga di sini untuk jawabannya karena tidak ada yang sama, ini adalah tidak ada jawaban yang benar. Atau di sini adalah dilingkari. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 10. Gradien garis yang melalui titik 1,2 dan titik 3,4 adalah. Baik, jadi di sini untuk rumus gradien yang melalui dua titik ini adalah Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Karena di sini kita memilih untuk titik yang pertama ini adalah X1 Y1 dan titik kedua ini adalah X2 Y2. Sehingga Y2 dikurangi Y1 ini adalah 4 dikurangi 2 dan X2 dikurangi X1 ini adalah 3 dikurangi 1. Maka di sini 4 dikurangi 2 hasilnya 2 dan 3 dikurangi 1 hasilnya 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Sehingga untuk jawabannya adalah yang A. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 11. Persamaan suatu garis yang melalui titik 1,2 dan titik 3,4 adalah. Baik, jadi di sini untuk persamaan garis yang melalui dua titik ini adalah X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1 sama dengan Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1. Karena di sini kita memilih untuk titik yang pertama 1,2 ini adalah X1 Y1 dan titik kedua ini adalah X2 Y2,
Sehingga di sini X dikurangi X1 ini adalah X dikurangi 1 dan X2 dikurangi X1 ini adalah 3 dikurangi 1. Kemudian Y dikurangi Y1 ini adalah Y dikurangi dengan 2. Kemudian Y2 dikurangi Y1 ini adalah 4 dikurangi 2. Sehingga di sini 3 dikurangi 1 hasilnya adalah 2. Kemudian 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Kita kalikan silang. Sehingga X dikurangi 1 dikali 2. Kemudian 2 dikalikan dengan Y dikurangi 2. Sehingga menjadi 2X dikurangi 2. 2Y dikurangi 4. Maka di sini karena untuk jawabannya untuk Y-nya kita sendirikan, maka di sini untuk 2Y kita pindah ke ruas kiri. Ini menjadi negatif 2Y, untuk 2X ke ruas kanan negatif 2X, negatif 2 ke ruas kanan di sini plus 2. Maka di sini negatif 4 ditambah 2 hasilnya negatif 2. Kemudian di sini untuk Y-nya dalam bentuk positif dan di sini sendiri sehingga semuanya kita bagi dengan negatif 2. Maka di sini Y sama dengan 1 ditambah dengan X. Jadi negatif 2 dibagi negatif 2, 1. Negatif 2X dibagi negatif 2 hasilnya X. Dan negatif 2Y dibagi dengan negatif 2 hasilnya Y. Sehingga di sini sama saja dengan Y sama dengan X ditambah 1. Sehingga untuk jawabannya adalah yang D. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 12. Persamaan garis yang melalui titik 3,6 dan sejajar dengan garis 2Y ditambah 2X sama dengan 3 adalah. Baik, jadi di sini untuk yang pertama kita akan mencari gradien terlebih dahulu dari 2Y ditambah 2X sama dengan 3. Dan di sini ada kata kunci sejajar, sehingga di sini untuk gradien M1 dan M2 di sini sama karena sejajar. Sehingga di sini untuk gradien 2Y ditambah 2X sama dengan 3 ini adalah negatif A per B. Jadi untuk A ini adalah angka di depan X sehingga di sini 2. Dan untuk B angka di depan Y sehingga di sini juga 2. Sehingga negatif 2 per 2 hasilnya negatif 1. Kemudian untuk yang berikutnya kita akan mencari rumus persamaan garis yang di sini memiliki gradien. Sehingga di sini Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. Untuk Y1 dan X1 kita ganti dengan 6 dan 3. Sehingga di sini Y dikurangi 6 sama dengan ini gradien, ini adalah negatif 1. Dikalikan dengan X dikurangi dengan 3 untuk X1. Sehingga di sini untuk negatif 1 dikali X hasilnya negatif X. Negatif 1 dikali negatif 3 hasilnya 3. Maka di sini apabila kita melihat dalam pilihan gandanya di sini Y-nya sendiri dan positif. Maka di sini untuk negatif 6 kita pindah ke ruas kanan. Ini adalah 6 sehingga 3 ditambah 6 hasilnya 9. Maka di sini jawabannya Y sama dengan negatif X ditambah 9. Ini adalah yang A. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 13. Persamaan garis yang melalui titik negatif 3,6 dan sejajar dengan garis 4Y dikurangi 3X sama dengan 5 adalah. Baik, jadi di sini untuk yang pertama karena di sini sejajar, ini adalah gradien 1 dan gradien 2 di sini sama. Sehingga di sini kita mencari gradien dari 4Y dikurangi 3X sama dengan 5. Ini adalah M sama dengan negatif A per B. Untuk A ini adalah angka di depan X sehingga negatif 3 dan untuk B di sini adalah 4. Sehingga negatif dikali negatif atau negatif dibagi negatif di sini habis sehingga hasilnya 3 per 4. Kemudian untuk yang berikutnya ini adalah persamaan garis yang melalui titik. Kemudian di sini juga gradiennya diketahui. Rumusnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. Untuk Y1 dan X1 kita ganti dengan 6 dan negatif 3 sehingga di sini Y dikurangi 6 sama dengan untuk M di sini gradien ini adalah 3 per 4 dikalikan X
dikurangi dengan X1 karena di sini X1-nya negatif 3 dikalikan dengan negatif sehingga positif 3. Maka di sini 3/4 dikali X, 3/4 X, 3/4 dikali 3 hasilnya 9/4. Maka karena di sini dalam bentuk pecahan ini semuanya kita kalikan dengan 4 sehingga menjadi 4Y dikurangi dengan 24 sama dengan di sini untuk 4-nya kita coret sehingga menjadi 3X ditambah 9. Kemudian di sini untuk dalam soal untuk 4Y disendirikan, maka di sini negatif 24 dipindah ke ruas kanan, hasilnya positif 24 ditambah 9 hasilnya 33. Sehingga jawabannya 4Y sama dengan 3X ditambah 33, ini adalah yang D. Kemudian selain D, di sini juga ada A, karena di sini untuk A dan D di sini ternyata jawabannya sama. 4Y sama dengan 3X ditambah 33, di sini pun juga 4Y sama dengan 3X ditambah 33. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 14. Persamaan garis yang melalui titik 4, -3 dan tegak lurus dengan garis 4Y dikurangi 6X ditambah 10 sama dengan 0 adalah. Baik, jadi di sini yang pertama kita akan mencari gradien untuk 4Y dikurangi 6X ditambah 10 sama dengan 0. Jadi di sini rumusnya adalah M sama dengan negatif A per B. Jadi untuk A ini adalah angka di depan X sehingga di sini negatif 6, dan untuk B ini adalah angka untuk Y sehingga ini adalah 4. Maka di sini untuk negatifnya bisa kita coret sehingga 6 dibagi 4 sama-sama dibagi 2, hasilnya adalah 3/2. Kemudian setelah gradien sudah kita temukan, yang berikutnya karena di sini tegak lurus, untuk rumusnya tegak lurus itu adalah M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Sehingga di sini untuk M1 ini adalah 3/2. Kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi 2/3 dikali negatif 1 hasilnya negatif 2/3. Maka untuk yang berikutnya ini adalah persamaan garis. Kita masukkan rumusnya Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. Untuk Y1 dan X1 kita ganti dengan negatif 3 dan 4. Sehingga di sini dikurangi dengan Y1 dikurangi dengan negatif 3 sehingga menjadi ditambah 3. Kemudian di sini untuk X1 ini adalah 4 dan untuk M ini adalah gradien, yang dipakai ini adalah M2 bukan M1 sehingga di sini negatif 2/3. Maka di sini untuk negatif 2/3 dikali X hasilnya negatif 2/3X, negatif 2/3 dikali negatif 4 hasilnya adalah positif 8/3. Karena di sini masih ada dalam bentuk pecahan, maka di sini kita kalikan semuanya dengan 3. Maka di sini Y dikali 3 hasilnya 3Y, 3 dikali 3 hasilnya 9. Kemudian untuk negatif 2/3 di sini 3-nya hilang sehingga menjadi negatif 2X, dan 8 di sini tetap. Karena di sini untuk per 3 kita coret atau kita kalikan dengan 3 sehingga di sini menjadi 8. Maka untuk yang berikutnya untuk 9 kita pindah ke ruas kanan, di sini menjadi negatif sehingga 8 dikurangi 9 hasilnya adalah negatif 1. Kemudian di sini 3Y sama dengan negatif 2X dikurangi 1, karena di sini bisa diperhatikan untuk Y-nya. Di sini untuk Y-nya itu adalah 3, namun di sini di dalam soal semuanya adalah 2 dan negatif 2. Kemudian untuk X-nya di sini adalah negatif 2. Artinya di sini apabila dipindah ke ruas kiri ini bisa menjadi 2. Ke ruas kanan di sini negatif 2. Namun di sini dalam soal ini semuanya adalah 3 dan negatif 3. Sehingga di sini untuk jawabannya tidak ada di pilihan ganda. Jawabannya adalah 3Y sama dengan negatif 2X dikurangi 1. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 15. Garis yang melalui titik 5, negatif 3 dan sejajar dengan garis yang mempunyai gradien 1/3 adalah.
Baik, jadi di sini karena garis ini adalah sejajar, maka di sini untuk gradiennya M1 dan M2 di sini sama 1/3. Sehingga di sini kita langsungkan saja kita masukkan rumus untuk persamaan garis Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Untuk X1 kita ganti dengan 5 sehingga X dikurangi 5. Dan untuk Y1 kita ganti dengan negatif 3 sehingga dikurangi negatif 3 ini menjadi ditambah 3. Kemudian untuk M ini yang dimasukkan adalah M2 karena M1 dan M2 di sini sama-sama 1/3 karena sejajar, maka di sini kita masukkan 1/3. Kemudian 1/3 dikali X hasilnya adalah 1/3 X, 1/3 dikali negatif 5 hasilnya negatif 5/3. Sehingga di sini karena masih ada dalam bentuk pecahan, di sini kita kalikan 3 sehingga menjadi 3Y ditambah 9 sama dengan untuk 1/3 dikali 3 hasilnya 1, maka di sini menjadi X dan untuk negatif 5/3 di sini 3-nya kita coret sehingga menjadi negatif 5. Maka di sini untuk yang berikutnya untuk 9 kita pindah ke ruas kanan. Ini menjadi negatif 9 sehingga negatif 5 negatif 9 hasilnya negatif 14. Dan untuk X dipindah ke ruas kiri sehingga di sini menjadi dikurangi X. Maka di sini untuk hasil akhirnya 3Y dikurangi X sama dengan negatif 14. Ini adalah yang D. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 16. Garis yang melalui titik 5, negatif 3 dan tegak lurus pada garis yang mempunyai gradien negatif 2/3 adalah. Baik, jadi di sini karena tegak lurus ini adalah M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Maka di sini untuk M1 kita masukkan negatif 2/3. Sehingga di sini negatif 2/3 dipindah ke ruas kanan ini adalah negatif 3/2. Negatif dikali negatif hasilnya positif, maka di sini menjadi 3/2. Kemudian di sini untuk yang ditanyakan karena di sini persamaan garis, maka kita masukkan rumusnya Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. Sehingga di sini untuk X1 kita ganti dengan 5 dan Y1 ini adalah negatif 3. Maka di sini dikurangi negatif 3 hasilnya adalah ditambah 3 dan untuk M ini yang dimasukkan M2 sehingga menjadi 3/2. Maka di sini 3/2 dikali X hasilnya 3/2X. Kemudian 3/2 dikali negatif 5 hasilnya negatif 15/2. Karena di sini masih ada dalam bentuk pecahan, maka di sini semuanya kita kalikan dengan 2. Sehingga di sini untuk Y dikali 2 hasilnya 2Y, kemudian 3 dikali 2 hasilnya 6, kemudian 3/2 dikali 2, di sini 2-nya kita coret sehingga di sini masih 3, maka di sini menjadi 3X. Kemudian negatif 15/2 dikali 2, di sini menjadi negatif 15. Maka di sini untuk 6 kita pindah ke ruas kanan, ini adalah negatif 6 sehingga negatif 15 negatif 6 hasilnya negatif 21. Kemudian di sini untuk 3X kita pindah ke ruas kiri sehingga menjadi negatif 3X. Maka di sini untuk jawabannya 2Y dikurangi 3X sama dengan negatif 21. Apabila kita lihat pada pilihan ganda ternyata di sini tidak ada sehingga ini untuk A sampai D bukan jawaban. Jawabannya adalah 2Y dikurangi 3X sama dengan negatif 21. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 17. Persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 2, negatif 4 dan titik negatif 4,3 adalah. Baik, jadi di sini kita masukkan rumus untuk persamaan garis yang melalui dua titik sehingga di sini X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1 sama dengan Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1. Atau di sini boleh terbolak-balik, di sini tidak apa-apa. Misal X-nya di ruas kanan, Y-nya di ruas kiri, atau X-nya di ruas kiri dan Y-nya di ruas kanan.
Maka di sini untuk X1, karena di sini kita ambil untuk negatif 2 dan negatif 4, ini adalah X1 dan Y1. Sehingga di sini untuk X1 ini adalah negatif 2, sehingga dikurangi negatif 2, ini sama saja dengan ditambah 2. Kemudian X2 dikurangi X1, ini adalah negatif 4, dikurangi dengan negatif 2, sehingga negatif 4 ditambah 2. Kemudian sama dengan Y dikurangi Y1, ini adalah Y dikurangi dengan negatif 4, sehingga di sini menjadi Y ditambah 4. Dan di sini Y2 dikurangi Y1, ini adalah 3 dikurangi negatif 4, sehingga di sini menjadi 3 ditambah 4. Maka untuk negatif 4 ditambah 2 hasilnya negatif 2, dan 3 ditambah 4 hasilnya 7. Sehingga di sini kita kalikan silang, X ditambah 2 dikali 7, kemudian Y ditambah 4 dikali negatif 2. Sehingga di sini menjadi 7X ditambah 14 sama dengan negatif 2Y dikurangi 8. Maka di sini untuk 14 kita pindah ke ruas kanan, ini menjadi negatif 14. Sehingga negatif 8 dikurangi 14 hasilnya negatif 22. Kemudian untuk negatif 2Y kita pindah ke ruas kiri, ini adalah 2Y. Sehingga jawabannya menjadi 2Y ditambah 7X sama dengan negatif 22. Di pilihan ganda ternyata di sini tidak ada, sehingga ini untuk jawabannya tidak ada dalam pilihan ganda. Jawabannya adalah 2Y ditambah 7X sama dengan negatif 22. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 18. Persamaan garis yang melalui titik 4,6 dan sejajar dengan garis yang melalui titik 3,4 dan titik 5,1 adalah. Baik, jadi di sini untuk yang pertama kita akan mencari gradien melalui dua titik, karena di sini untuk 3 dan 4 ini adalah X1 Y1, 5,1 ini adalah X2 Y2, sehingga di sini kita masukkan rumusnya Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Sehingga di sini menjadi 1 dikurangi 4 dibagi dengan 5 dikurangi 3. Sama dengan di sini menjadi 1 dikurangi 4 hasilnya negatif 3 dan 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Sehingga menjadi negatif 3/2. Karena di sini sejajar ini adalah M1 sama dengan M2, maka di sini untuk M2 ini juga negatif 3/2. Sehingga di sini kita langsungkan untuk rumus persamaan garis ini adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Untuk Y1 ini adalah 6 dan untuk X1 ini adalah 4. Kemudian untuk M yang dipakai adalah M2. Karena di sini M2 sama dengan M1, sehingga di sini kita masukkan negatif 3/2. Kemudian negatif 3/2 dikali X hasilnya negatif 3/2X. Negatif 3/2 dikalikan dengan negatif 4. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Dan untuk 4 dibagi 2 hasilnya 2, dikali 3 hasilnya 6. Karena di sini masih ada dalam bentuk pecahan, maka di sini semuanya kita kalikan dengan 2. Maka di sini menjadi 2Y dikurangi dengan 12 sama dengan di sini untuk 3/2, 2-nya kita coret dengan 2 sehingga menjadi negatif 3X, kemudian 6 dikali 2 hasilnya 12. Maka di sini untuk negatif 12 kita pindah ke ruas kanan, hasilnya adalah 12. Maka 12 ditambah 12 hasilnya 24. Dan untuk negatif 3X dipindah ke ruas kiri, hasilnya 3X, sehingga jawabannya 2Y ditambah 3X sama dengan 24. Ini adalah yang C. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 19. Persamaan garis yang melalui titik 6,-4 dan sejajar dengan garis yang melalui titik negatif 7,-4 dan titik 5,-5 adalah. Baik, jadi di sini kita akan mencari gradien yang melalui dua titik terlebih dahulu. Jadi di sini untuk rumus gradien yang melalui dua titik,
itu adalah Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Untuk negatif 7 dan negatif 4 ini adalah X1 dan Y1, dan untuk 5 dan negatif 5 ini adalah untuk X2 dan Y2. Sehingga di sini untuk Y2 dikurangi Y1 ini adalah negatif 5 dikurangi dengan negatif 4, sehingga di sini menjadi ditambah 4. Kemudian X2 dikurangi X1 ini adalah 5 dikurangi negatif 7, sehingga menjadi 5 ditambah 7. Sehingga di sini negatif 5 ditambah 4 hasilnya adalah negatif 1, dan 5 ditambah 7 hasilnya 12, sehingga negatif 1/12. Karena di sini sejajar, artinya di sini M1 sama dengan M2, sehingga di sini untuk M2 ini adalah juga negatif 1/12. Kemudian yang berikutnya kita akan masukkan rumus dari persamaan garis. Ini adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. Untuk Y1 kita ganti dengan negatif 4, sehingga dikurangi dengan negatif 4 ini menjadi ditambah 4. Kemudian untuk M yang dimasukkan ini adalah M2, karena M2 sama dengan M1 ini adalah negatif 1/12, kita masukkan di sini. Dan untuk X1 ini adalah 6, kita masukkan di sini. Sehingga negatif 1/12 dikali X hasilnya negatif 1/12X. Kemudian untuk 6 kita coret dengan 12. Sehingga di sini untuk 12 masih 2, maka di sini negatif dikali negatif hasilnya positif. Sehingga di sini masih 1/2. Karena di sini masih dalam bentuk pecahan, sehingga di sini semuanya kita kalikan dengan 12, sehingga Y dikali 12 hasilnya 12Y. 4 dikali 12 hasilnya 48. Kemudian negatif 1/12X dikali 12 hasilnya negatif 1X, atau di sini bisa kita tulis negatif X. Kemudian 1/2 dikali 12 hasilnya 6. Kemudian untuk 48 kita pindah ke ruas kanan, sehingga di sini menjadi negatif. Sehingga 6 dikurangi 48 hasilnya negatif 42. Kemudian negatif X dipindah ke ruas kiri, hasilnya adalah positif X. Maka di sini untuk jawabannya 12Y ditambah X sama dengan negatif 42. Dari pilihan ganda ternyata di sini tidak ada, sehingga di sini untuk A sampai dengan D ini bukan jawabannya. Jawabannya adalah 12Y ditambah X sama dengan negatif 42. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal yang terakhir, soal nomor 20. Persamaan garis yang melalui titik 0,6 dan tegak lurus dengan garis yang melalui titik negatif 4,5 dan titik negatif 3,3 adalah. Baik, jadi di sini untuk yang pertama kita mencari gradien yang melalui dua titik terlebih dahulu. Sehingga di sini kita masukkan rumusnya Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Untuk negatif 4 dan 5 ini adalah X1 Y1, dan negatif 3 dan 3 ini X2 Y2. Sehingga Y2 dikurangi Y1 ini adalah 3 dikurangi 5, dan X2 dikurangi X1 ini adalah negatif 3 dikurangi negatif 4, sehingga menjadi ditambah 4. Maka di sini 3 dikurangi 5 hasilnya negatif 2, dan negatif 3 ditambah 4 hasilnya 1. Maka negatif 2 dibagi 1 hasilnya negatif 2. Karena di sini tegak lurus, artinya di sini tegak lurus ini adalah M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Untuk M1 kita ganti dengan negatif 2, sehingga apabila dipindah ke ruas kanan, hasilnya adalah dikalikan dengan negatif 1/2. Sehingga di sini untuk negatif dan negatif kita coret, maka di sini untuk M2 jawabannya adalah 1/2. Kemudian yang berikutnya setelah gradien atau M2 sudah kita temukan, kita akan masukkan persamaan garis. Rumusnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. Untuk Y1 kita ganti dengan 6, sehingga Y dikurangi 6 sama dengan untuk M ini adalah M2 yang dimasukkan, bukan M1. Sehingga di sini kita masukkan 1/2, kemudian untuk X1 ini adalah 0,
Sehingga 1/2 dikali X hasilnya 1/2X. Kemudian 1/2 dikalikan dengan 0 hasilnya pun di sini juga 0 sehingga tidak kita tulis. Maka karena di sini masih ada dalam bentuk pecahan sehingga semuanya kita kalikan dengan 2. Y dikali 2 hasilnya 2Y. Negatif 6 dikali 2 hasilnya negatif 12 dan 1/2 X dikali 2 hasilnya adalah X. Kemudian kita samakan bentuknya menjadi seperti ini sehingga X dipindah ke ruas kiri menjadi 2Y dikurangi X dikurangi 12 sama dengan 0. Ini adalah jawaban untuk yang B. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Belatik.